Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, dan kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Hai hai, wah. Hari ini, saat ini rasanya canggung sekali. Ternyata proses perekaman itu seperti ini, sepi, tidak ada orang. Teman-teman pada di bawah, saya seperti ngomong sendiri dan rasanya aneh. Tapi karena tuntutan peran, diminta membawakan rehat. Saya tadi tanya, rehat itu apa? Kebangetan ya. Rehat itu renungan hati sehat. Saya pikir rehat itu istirahat. Jadi firman pengantar tidur. Ternyata enggak. Jadi rehat itu dulu awalnya itu diminta atau dituntut atau disediakan. Nah, itu lebih pantas. Disediakan tiap hari Sabtu jam 4 pagi. Atau setelah nonton rehat istirahat lagi karena akhir pekan. Enggak ya. Nah, saya akan mengambil ayat di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Pasti kita semua sudah sering mendengar, apalagi membaca. Pasti. Sebelum kita memulai rehat kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur kembali datang kepadamu, meminta Roh Kudus-Mu menolong kami, memimpin pikiran kami, memimpin hati kami, supaya kami kembali dapat mengerti akan firman-Mu yang tidak akan menjadi sia-sia, tetapi menjadi kehidupan kami di dalam aktivitas kami sehari-hari. Ampuni dosa kesalahan kami, apa yang kami pikirkan, yang kami lihat, yang ada di dalam hati kami, yang kami katakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan yang lurus. Nah, itu judul yang saya ambil untuk renungan rehat pada hari ini, saat ini. Jika kita membaca dengan segenap hati, mengapa harus dengan segenap hati? Karena di dalam hatilah terpancar kehidupan.
Kemudian janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lah bersandar kepada apa? Atau pada siapa? Bersandar pada hikmat Tuhan. Kita baca pada 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. Itu mengenai Raja Salomo ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya, jadi kita catat, kita lihat secara sungguh-sungguh. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa. Kemudian, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah, perintah bagi kita untuk mengakui. Laku itu perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat. Jadi mengakui Tuhan, perintah bagi kita untuk mengakui Tuhan di dalam setiap perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau perbuatan kita. Ia akan meluruskan jalanmu, meluruskan jalan kita, meluruskan. Pemahaman saya adalah bisa berarti ketika sudah lurus, dijaga supaya tetap lurus. Ketika menyimpang atau serong, akan diluruskan kembali. Lurus dalam hal apa? Pernah nggak kita mendengar gurauan seperti ini? Muda kaya raya, tua hoya-hoya, mati masuk surga. Kita sering memandang hidup itu seperti itu. Jadi muda itu kaya, tua seneng-seneng, mati masuk surga. Memandang kemudian menjadikan itu standar bagi kita hidup di dunia ini. Kalau nggak kaya, bahasa rohaninya kalau nggak diberkati, berarti ada yang salah dengan kehidupan rohani kita. Itu yang sepertinya kita ikuti. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak seperti itu. Jadi di sini disampaikan, kita membaca dalam firman Tuhan ini, jalan yang lurus adalah jalan ketika kita mentaati ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Jadi bukan berbicara tentang usaha-usaha ekonomi kita, usaha-usaha kita mencari materi, tidak. Tetapi usaha kita di dalam mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara kembali membuka di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Jadi kita akan melihat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku
dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Apa yang dikatakan Salomo. Kalau kita mau membaca pada pasal yang kedua secara penuh, di sana kita akan melihat apa yang Salomo miliki, apa yang Salomo lakukan. Di dalam ayat 7, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan bidu-wanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Tetapi ketika itu pun dimiliki oleh Salomo, kenapa? Salomo kemudian pada ayat 11 mengatakan bahwa lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Nek nggak ada duit susah ya Pak. Sepertinya kalau kita lihat media sosial, kita melihat TV, punya banyak duit itu sangat menyenangkan. Tetapi ketika kita belajar di dalam Alkitab kita, Salomo yang kekayaannya pun tidak ada seorang pun yang bisa menandingi sampai saat ini dan sampai kapanpun, bisa mengatakan bahwa lihat, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Jadi marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita jalani kehidupan kita dengan mengikuti jalan yang lurus, mengikuti ketetapan-ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita, memberikan dasar yang kuat di dalam kehidupan kita, menyenangkan Allah kita di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami berdoa kepadamu ya Allah, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk firman yang boleh kami dengarkan, dan biarlah itu dapat menjadi perenungan di dalam hati kami, kemudian menjadi dasar bagi kehidupan kami, sehingga semakin hari kami menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, mengikuti ketetapan, ketentuan, perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.